Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amarta. Sebenarnya paling males ya bikin review yang konotasinya sedikit negatif, tapi kok makin lama dibiarin makin jadi-jadi. Jadi ini pengalaman pribadi saya menggunakan Stockbit sudah hampir 1 tahun. Murni pengalaman pribadi. Kalau saya nggak nyobain sendiri, saya nggak mungkin berani bicara seperti ini di depan kamera. Dan sebelumnya saya nggak di-endorse, saya nggak disponsori oleh pihak manapun, bukan juga oleh pihak Stockbit. Walaupun mereka sudah beberapa kali mencoba menghubungi, artinya untuk bekerja sama lah membuat iklan gitu. Saya juga sudah deposit kurang lebih 200 jutaan ya. Bisa dilihat di sini depositnya. Udah naruh dana lumayan besar juga dulu di Stockbit, apalagi pas IPO kemarin semua via Stockbit. Bisa dilihat di sini untuk keuntungan yang udah didapat kurang lebih 29,181 juta ya. Ini dari hasil profit yang dijual. Ya sekitar 15% keuntungannya. Ya biar tetap berimbang, saya juga akan menyampaikan keuntungan-keuntungan. Nanti teman-teman lah yang akan melakukan penilaian akhir sendiri dan akhirnya memutuskan sendiri apakah akan menggunakan aplikasi Stockbit atau enggak. Dulu waktu pertama kali launching kan memang bisa dibilang sederhana tapi mewah lah waktu itu ya. Bagus sekali iklannya, terus isi waiting list, terus isi pembagian hadiah juga buat yang bisa merekrut lebih banyak orang untuk bergabung dengan Stockbit. Terus kita juga harus akui ya, tampilan memang modern banget, bagus banget lah untuk aplikasi dalam negeri. Dan juga kita harus lihat mereka benar-benar bisa ngumpulin tuh berita yang terupdate setiap harinya dengan memes yang luar biasa. Jadi dia punya Stockbit Snips ya yang ini update setiap hari. Memesnya juga luar biasa banget, lucu-lucu banget buat yang ngerti saham terutama ya. SMGR siap kuasai 75% saham SMBR. SMGR ini luar biasa, mereka juga baru mau buka fakultas kedokteran ya. Ekosistem kendaraan listrik. Ya bagus sih, berita-berita juga terupdate banget nih setiap hari. Ini bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan ya, harus benar-benar fokus dan benar-benar memiliki tim yang bagus untuk dapat berita-berita seperti ini. Tapi kita harus come back to reality. Saya kira cuma saya aja yang mengeluhkan bahwa Stockbit itu seringkali maintenance di waktu-waktu yang salah. Maksudnya waktu-waktu yang salah itu pas market open mereka maintenance. Damn, that is so wrong in so many ways. Jadi pas kita mau udah siap-siap nih, udah belajar dari Stockbit Snips, besok pagi memiliki strategi untuk trading, untuk beli saham, tahu-tahu nggak bisa dibuka aplikasinya. Dan itu aduh, kan saya sampaikan di forum kelas di SD Harapan Investasi, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Jadi bukan cuma saya aja, bukan gangguan koneksi, bukan gangguan di perangkat saya, ternyata memang gangguan di Stockbitnya. Terus itu sampai masuk berita ya, sampai masuk berita di CNBC, nasabah teriak akun Stockbit tak bisa diakses saat trading gitu. Idealnya ya, idealnya kalau memang mau maintenance ya usahakanlah di jam-jam yang tidak operasional gitu loh. Bisa malam hari, subuh kan, saat kita istirahat, saat kita tidur, silahkan lah. Padahal kalau dibilang sering tidaknya maintenance, masih banyak sih aplikasi lain seperti BNI Sekuritas misalnya, itu maintenance-nya hampir setiap hari. Tapi itu dia melakukan maintenance itu kalau nggak weekend ya, kalau nggak weekend mereka melakukannya jam 12 malam sampai jam 1 subuh gitu. Jadi ya nggak mempengaruhi kita ya, nggak mempengaruhi kita sebagai trader atau kita ingin berbelanja saham, jual beli saham. Dan itu bisa fatal banget strategi yang misalnya kita udah susun berantakan semua karena memang cuma nggak bisa login doang gara-gara waktu trading. Maintenance. Ya mungkin karena aplikasinya masih baru, perlu banyak perbaikan. Tapi harusnya kalau memang belum sempurna banget, janganlah dulu istilahnya ya, janganlah soft opening, very soft opening dulu. Baru nanti soft, medium, rare opening sampai well done opening. Terus hal kedua yang saya permasalahkan nih di Stockbit ya, 99,9% komunitasnya toksik banget. Saya nggak bilang kalau yang jualan sinyal itu salah ya, atau yang berbagi informasi yang
di komunitasnya Stockbit itu lo bukan berarti salah. Tapi ya kayak yang dibilang sama pesulap merah ya, chance-nya ya 50-50, cuma ada 2 pilihan. Bisa aja dia naik, bisa aja sahamnya turun gitu. Bisa aja 50% Anda benar, bisa aja 50% Anda salah. Nah, dengan kombinasi sekian banyak saham yang diperdagangkan dan sekian banyak hari perdagangan dilakukan, secara statistik bisa aja Anda bagus ya, 70% sampai 80% Anda benar gitu. Tapi bukan berarti Anda sakti ya. It means jack shit sebenarnya. Sorry for the language. Itu nggak ada artinya sama sekali gitu loh. Ya karena kan secara statistik bisa aja terkesan bagus, terkesan bisa meramal, apalagi yang di blow up yang pas benar-benarnya doang kan. Bahkan sebuah riset ya menunjukkan kalau ada seekor monyet bisa memilih saham secara acak, dia bisa mendapatkan return lebih besar daripada orang-orang normal yang memilih secara acak gitu loh. Sama aja gitu. Ya sama aja ya, memang karena stock market ya kerja seperti itu gitu loh ya. Naik turun cuma naik turun sekian persen, berapa persennya kan nggak tahu, dan hari-hari naik turunnya juga kita nggak tahu gitu loh. Makanya kan kita lihat komunitasnya setiap hari itu ada jualan sinyal, ada yang sok jual-jual lot sahamnya dia misalnya. Ada juga pembahasan tentang elit lokal, elit global, tapi kan aduh nggak terfiltrasi sama sekali. Yang nggak ada bentuk filtrasi sama sekali dari Stockbit-nya ya. Mungkin ada yang centang hijau itu segala macam, tapi it's not really good for a community. Tidak bagus untuk community yang tanpa ada moderatornya, yang semua orang bisa say anything that they want gitu. Semua orang bisa berbicara apapun yang mereka inginkan. Itu harus hati-hati banget. Apalagi rata-rata orang yang akan menggunakan aplikasi yang simple dan mudah itu kan orang-orang baru dan newbie ya gitu. Terus mereka baca juga komentar-komentar di forum, di community-nya seperti itu, takutnya malah menyesatkan gitu. Tapi ya anyway, kalau kita memang berbicara tentang investasi di saham itu udah masuk kategori high risk ya. Memang harus hati-hati banget, karena ya kita harus siap untuk menabung di jangka panjang. Ya paling enggak 10 sampai 20 tahun baru. Kalau memang dananya mau dibiarkan sekian lama ya silakan bermain di saham ya gitu. Saya berbicara sebagai orang biasa yang ingin investasi di saham. Saya nggak berbicara sebagai seorang profesional yang melakukan day trader, swing trading, nggak ya gitu loh. Karena itu membutuhkan ilmu khusus sendiri. Nggak sekedar membaca candlestick, nggak sekedar membaca berita harian, tapi memang harus mendedikasikan waktu dan tenaga juga itu. And not everybody has the skill. Nggak semua orang punya kemampuan dan nggak semua orang punya waktu. Pada akhirnya ya kita harus tahu bahwa yang sering diberitakan di media kan yang berhasil ya. Kadang-kadang kegagalan di dunia saham tuh nggak pernah masuk media massa atau media sosial juga nggak itu. Ya saya harap dengan menyampaikan berita seperti ini teman-teman jadi terbuka wawasannya, dan semoga saya nggak disomasi ya. Nggak, maksudnya kan kayak kemarin ada yang protes soal salah satu produk dalam negeri, sebut saja ST, terus disomasi. Sebenarnya kalau kita lihat ya, somasi itu adalah sebuah hak tanya sih, yang berhak dilakukan oleh semua orang sih. Orang juga boleh, bukan hanya badan hukum. Bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dengan menggunakan tim legal atau pengacara. Syukurnya sih kalau sudah terjawab, biasanya somasi itu sudah dijawab, yang diberikan pertanyaan menjawab, biasanya nggak akan berlanjut ke ranah hukum. Ya semoga nggak ya gitu. Cuma karena membahas soal kandungan gula atau yang terlalu manis di dalam sebuah produk sampai seperti itu. Ya netizen juga kan senangnya mendukung yang lemah saat ditindas oleh orang yang besar gitu. Tapi pada akhirnya ya, hak bertanya itu adalah hak semua orang, dan hal yang normal gitu loh. Artinya itu bukan tindakan serius, itu cuma minta klarifikasi aja. Ya kalau kita lihat dari unggahan orang tersebut ya sebenarnya juga terlalu nyeleneh dan tidak diberi pembahasan lengkap. Itu sih sebenarnya sesuatu yang harus menjadi catatan gitu loh.
Kadang-kadang kan kalau cuma video 30-60 detik tidak mewakili keseluruhan apa yang ingin disampaikan. Makanya kalau saya pribadi lebih seneng berbicara seperti ini ya di video di YouTube yang 8-10 menit dibandingkan dengan membuat Reels, membuat TikTok. Itu susah menyampaikan semua materi yang saya inginkan. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya apabila dirasa informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa juga dengerin saya di podcast di Spotify dan Noise. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.